Kemudian kita berusaha untuk menerjemahkan menjadi sebuah bahasa visual di mana sebenarnya ini ada kejujuran-kejujuran kecil yang tidak terlihat setiap harinya dan sebenarnya itu semua kejadian yang ada di video klip itu adalah kejadian sebenarnya. Jadi bapak dan anak yang ngecat kuku itu emang mereka pernah benar-benar melakukan itu gitu. Cuman memang itu Berarti lihat gak? Aku merinding banget denger ceritanya. Cuman memang itu direka ulang. Cuman itu benar-benar terjadi pada mereka gitu. Bagaimana si bapak yang tatoan itu gitu. Kelihatannya di luar tatoan, begitu nyampe rumah anaknya dia harus mau melayani anaknya untuk dicat-catan kuku gitu. Saking sayangnya. Terus ada juga di situ ada sebuah pasangan yang emang sedang menanti anaknya yang setelah 6 tahun menikah gitu. Kemudian ada juga ya, itu aku nggak ngeh. Terus ada satu pemain biola, itu emang pemain biola asal Bali. Dia kayak emang selalu mencurahkan rasa sayangnya terhadap lingkungan gitu dengan karya-karyanya dia. Dan jadi di belakangnya tuh ada tulisan pollution gitu. Sebenarnya sih itu harusnya tuh pollution terus ada tumpukan sampah. Ternyata pas kita mau syuting tumpukan sampahnya udah hilang gitu. Jadi dia akhirnya main di depan kata-kata itu. Terus ada bapak dan anak yang bapaknya pelukis kayak gitu. Jadi semuanya memang benar-benar kejadian aslinya tapi kita coba untuk shoot lagi gitu. Wow, jadi banyak banget sebenarnya pesan-pesan tersembunyi di balik video itu ya. Iya, dan pesannya positif semua gitu ya. tersirat. Ya, aku tuh orangnya tersirat banget soalnya. Tapi itu mungkin ya ada magisnya di balik tersiratnya itu justru saat Mbak Anin cerita langsung itu bikin merinding. Tapi kadang-kadang kan kalau yang kita langsung udah bisa nangkep, oh iya ditangkap saat itu. Tapi sebenarnya sih emang aku juga nggak, maksudnya biarlah siapapun orang yang nonton punya maknanya sendiri-sendiri terhadap apapun yang dia lihat di video klip tersebut gitu. Jadi aku nggak harus menceritakan satu persatu ini filosofinya tentang apa. Dan juga memang di Biru itu juga ada nama anaknya. Mbak Anin juga kan? Kepanjangannya berarti Anakku Askara Biru. Jadi banyak sekali elemen yang sangat personal di setiap karya-karyanya Mbak Anin, apalagi karya-karya yang dibuat di keseluruhan album Metamorfosa. Jadi sebenarnya album aku datang waktu itu konsernya Mbak Anin Metamorfosa. Aku itu gila sih. Aku waktu itu sempet sambil kepikiran juga gimana Mbak Anin lagi nyiapin konser, waktu itu nyiapin pernikahan juga ya kalau nggak salah. Habis nikah. Ya, habis nikah konser. Habis nikah, terus konser, terus habis itu nggak lama bikin album. Hamil dulu. Tahun depannya baru bikin album. Jadi si album Metamorfosa ini sebenarnya lebih ke metamorfosa musiknya atau apa justru keseluruhan hidupnya Mbak Anin sih? Mungkin Metamorfosa lebih kayak ke aku sebagai manusia kali ya. Jadi kayak aku menemukan setelah aku nikah terus punya anak, aku kayak punya sudut pandang yang berbeda untuk segala hal gitu. Jadi the way I see things itu udah different dari waktu album pertama, kedua, ketiga. Dan aku sebenarnya senang banget sih karena ya sebenarnya bisa dibilang metamorfosanya hampir ada di setiap album karena perjalanan hidupnya pas lagi beda-beda banget gitu sebenarnya. Tapi justru yang di momen waktu itu Mbak Anin bikin album Metamorfosa kan dari mungkin itu pertama kalinya juga rekaman sambil hamil ya, dengan ada sesaknya juga, engap-engapnya justru yang katanya dicari gitu kan. Banget. Tapi justru rasa saat engapnya itu yang irreplaceable. Karena aku nggak mungkin mengulangi lagi sekarang. Malah banyak yang bilang kayak bagusan pas lo hamil ya nyanyinya. Iya ya. Harus ngep terus apa harus hamil terus? Wow, Mas Ipe tolong kedengeran tadi ada kode-kode dari Mbak Anin. Aduh yang pasti aku nggak sabar banget mendengarkan Mbak Anin, bolehkah perform boleh banget. Biru secara lagu live Biru buat semuanya ya. Yura boleh, dan ini dia Mbak Anin dengan Biru.